akan mungkin menyampaikan satu persatu tadi yang Pak Direktur sampaikan ya terkait sesuai dengan Permenpan ya, Permenpan 3 tahun 2020 ya mandatory saat ini undang-undang tadi ya disampaikan beliau Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait mobilitas talenta, kemudian Permenpan 3 tahun 2020. Artinya manajemen talenta ini bukan baru kali ini ya. Jadi manajemen talenta dari 5 tahun lalu itu sudah dibentuk gitu ya dalam Permenpan manajemen talenta. Kemudian Kemudian izin. Bahkan ada instansi-instansi yang sebelum lahirnya Permenpan 3 tahun 2020 sudah memiliki manajemen talenta Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Kemenq gitu ya. Sehingga saat ini kalau kita sedang apa ya viral ya sekarang happening untuk membangun manajemen talenta ini instansi-instansi lainnya pun sebenarnya sudah menuju ke sana begitu ya. Dan mungkin saat ini kita masih newborn begitu ya. Namun ada instansi-instansi yang sudah lebih advance gitu ya di dalam menerapkan manajemen talenta. Jadi saya langsung mungkin ke tahapan tadi disampaikan oleh Pak Direktur sudah di sini ya. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait akuisisi talenta. Akuisisi talenta ini merupakan proses yang mungkin paling apa ya lama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana strategi untuk mendapatkan para ASN tadi gitu ya ketika dinilai di dalam 9 box talenta ya sebagaimana di dalam Permenpan 3 tahun 2020 bahwasanya ketika memetakan para pegawainya ASN begitu ya ini dilihat dari dua sumbu. Yang pertama adalah uh, sumbu kinerja gitu ya yang di sumbu Y-nya dan sumbu potensialnya ya dari sumbu X-nya. Jadi kalau kita membaca dari matriks di depan ini Bapak Ibu ya, ini semakin ke kanan begitu, maka semakin potensial, semakin ke atas maka kinerjanya semakin tinggi, semakin di atas ekspektasi begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita akan memetakan dua sumbu ini nanti kita akan apa bahas begitu ya. Apa saja yang berada di dalam kedua sumbu ini. Ya, nanti ada komponen-komponen dan serta indikator begitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika tadi ASN tadi sudah dipetakan dari dua sumbu ini, maka nanti akan terlihat gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, pentingnya kelengkapan data di sini Bapak Ibu ya. Sehingga ini yang kalau data-data Bapak Ibu tidak lengkap begitu ya, ya tadi mempengaruhi posisi kotak Bapak Ibu semuanya begitu ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ya ada 9 kotak dan kotak 789 lah yang memang potensial untuk bisa dipromosikan secara instansional begitu ya. Dan nanti yang kotak 9 ini yang secara mungkin secara nasional yang nanti ke depan tadi mimpi Undang-Undang 20 tahun 2023 itu sudah termaktub di sana bahwasanya mobilitas talenta itu nanti tidak hanya di internal instansi saja, tidak hanya di Pemkot Manado saja, namun bisa lintas instansi, baik itu sesama di instansi daerah begitu ya, atau instansi daerah ke pusat. Begitupun dari pusat bisa dimungkinkan mobilitas, mungkin saya mobilitas ke Pemkot Manado sangat dimungkinkan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga Bapak Ibu setelah adanya tadi ya pemetaan di 9 kotak di sini tidak hanya kita memikirkan terkait bagaimana pengisian jabatan saja ya, tetapi lebih dari itu ya ini juga sangat penting adanya pengembangan talenta. Jadi eh, para talenta yang 9 box tadi kita lebih concern begitu ya. Jadi ini challenge sekarang Bapak Ibu ya pengalaman kepegawaiannya di PKPSDM begitu ya, di BKN, BKD bahwasanya untuk melakukan pengembangan talenta saat ini kita sudah mungkin mengarahkan kita sebagai HRD begitu Bapak Ibu ya. Jadi mengarahkan tadi sesuai dengan yang bersangkutan di kotak talenta berapa, kemudian mungkin ada gap kompetensi pada jabatan targetnya gitu ya sehingga ini perlulah dilakukan pengembangan talenta begitu. Jadi pengembangan talenta ini tidak hanya klasikal gitu ya, bisa juga yang non klasikal. Kemudian selain itu Bapak Ibu tadi juga disinggung oleh Bapak Direktur bahwa saya tadi perlunya retensi. Jadi ada penghargaan di sini Bapak Ibu sebagai bentuk strategi instansi untuk tadi menjaga engagement, keterikatan ASN tadi terhadap organisasi. Biar makin termotivasi kinerjanya begitu ya, semakin semangat di dalam mencapai kinerja maupun potensi yang bersangkutan begitu ya untuk tujuan organisasi tentunya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian selain itu juga
di dalam sistem ya memang sudah perlu diperlihatkan begitu ya di dalam pengisian jabatan akan terlihat suksesornya begitu ya, dari long listnya begitu ya di kotak berapa katakan di jabatan yang kosong apa ini contohnya seperti kepala Bapeda begitu ya kosong, kemudian uh, ada shortlistnya para talentanya yang akan menggantikan. Nah, itulah pentingnya di dalam sistem manajemen talenta tadi, Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti saya akan mungkin menyampaikan sesuai dengan peraturan saat ini, begitu ya, Kepka BKN nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan manajemen talenta. ASN gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah komponen-komponen yang ada di dalam sesuai dengan Kepka 14 tahun 2025. Jadi ini mungkin rekan-rekan di BKPSDM yang selaku pembuat pemrakarsa sistem manajemen talenta nanti juga bisa membandingkan begitu ya, mengkomparasikan di sistem manajemen talenta di Manado seperti apa begitu ya. Nanti kita bisa diskusi bersama ya dengan hadirnya juga Kepka 14 2025 ini seperti apa begitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hadirnya Kepka 14 2025 ini sebagai standar begitu ya. Standar yang memang kami ciptakan gitu ya sebagai bridging saat ini. Kenapa sih bentuknya masih keputusan kepala begitu ya? Ya karena memang saat ini kita juga masih menunggu beberapa regulasi yang masih harus firm begitu Bapak Ibu ya, seperti RPP Manajemen ASN kita juga masih menunggu gitu. Kemudian Permenpan 3 tahun 2020 informasinya juga akan adanya revisi sehingga kita di sini BKN hadir begitu ya sebagai mengisi kekosongan regulasi tadi begitu ya dengan hadirnya Kepka 411 tadi biar instansi-instansi tadi tidak apa ya tidak vakum begitu ya bagaimana ini komponen-komponen yang ada di sumbu kinerja maupun potensialnya seperti apa lah ini sudah kami berikan parameternya Bapak Ibu ya sehingga ini sebenarnya saat ini kami fokus pada instansi-instansi yang belum memiliki manajemen talenta begitu ya. Namun di dalam Kepka 14 2025 juga disampaikan di sana bahwasanya agar instansi yang sudah memiliki manajemen talenta begitu ya agar segera menyesuaikan sesuai dengan Kepka 14 2025 yang ini ditetapkan per 11 Agustus ya tahun 2025 sehingga mungkin di sini juga nanti rekan-rekan dari tim teknis begitu ya pemrakarsa dari manajemen talenta di Pemkot Manado bisa mempelajari ini begitu ya. Kemudian nanti apakah memang kapan waktu gitu ya untuk bisa nanti bermigrasi gitu ya kepada Simata. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur gitu ya bahwasanya aplikasi ini berbagi pakai begitu yang free. Jadi untuk seperti pemeliharaan apapun keamanannya serahkan kepada BKN gitu ya untuk kami bisa menjaga itu semua Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti mungkin dalam kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi bersama nanti bagaimana dengan kondisi yang MT saat ini di Pemkot Manado dan nanti kira-kira ketika mau bermigrasi ke Simata BKN gitu ya, itu kira-kira langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam Kepka 14 tahun 2025 tadi saya sampaikan bahwa terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu kinerja dan potensial. Dan ini nanti nilai talentanya itu adalah average dari dua sumbu ini. Jadi sumbu kinerja 50% dan sumbu potensialnya 50%. Nah, untuk sumbu kinerjanya, Bapak Ibu, untuk sumbu kinerjanya di sini terdiri dua komponen, yaitu komponen kinerja utama yaitu sebesar 60% dan kinerja penguat itu 40%. Nah, untuk kinerja utama itu terdiri dari predikat kinerja saja indikatornya, begitu ya. Jadi predikat kinerja, kalau kami Bapak Ibu sudah memiliki predikat kinerja ini menggunakan aplikasi kinerja BKN juga lebih mudah ya. Jadi sudah terintegrasi. Karena ini kita menggunakan Simata BKN, begitu Bapak Ibu. Jadi semua data ini memang harus terintegrasikan di dalam SIASN. Tidak hanya sekedar lengkap data Bapak Ibu yang punya, tetapi harus memang dipastikan untuk terintegrasi di dalam SIASN begitu.
Kemudian yang 40% adalah kinerja penguat terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah penghargaan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah penugasan dalam tim kerja. Kemudian yang ketiga adalah penilaian 360 derajat. Nanti saya akan jelaskan gitu ya one by one terkait indikator-indikator ini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya di sumbu potensialnya ada 4 komponen di sini. Komponen yang pertama adalah komponen kompetensi sebesar 40%. Di sini ada 3 indikator, yaitu penilaian kompetensi mansoskul dan teknis. Kemudian juga penilaian pengembangan kompetensi, ya, jadi pengembangan kompetensi diklat. Kemudian eh, apa namanya, keikutsertaan di dalam coaching, mentoring. Ya, itu juga masuk pengembangan kompetensi. Kemudian selanjutnya adalah indikator pengalaman jabatan. Pengalaman jabatan ini adalah pengalaman jabatan baik definitif ataupun non-definitif. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah potensi. Ya, penilaian potensi ini 25%. Jadi Bapak Ibu ini luar biasa nih, agak tinggi nih ya dari potensi 25% dan penilaian kompetensi tadi Mansoskul itu juga kalau nggak salah 10% ya. Jadi ini hal yang sangat fundamental ya Bapak Ibu yang memang harus diperoleh pertama kali nih ya. Jadi eh, penilaian Penkom ya, penilaian kompetensi maupun potensi ini kalau umpamanya nggak ada gitu ya, ini sangat berdampak luar biasa begitu Bapak Ibu ya. Jadi upayakan untuk pertama kali ya itu memang ada nilai kompetensi dan potensinya. Bagaimana bisa memetakan seseorang ketika tadi belum ada nilai kompetensi dan potensinya ini sungguh sulit kalau belum ada gitu Bapak Ibu ya. Dan nilai potensi ini terdiri dari 8 unsur ya yang dinilai ya. Jadi ini ada sudah sesuai dengan Permenpan 3 tahun 2020 ya. Jadi yang dinilai adalah unsur-unsur dari intelektualnya, kemudian interpersonalnya, kesadaran diri, kemudian kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemudian bagaimana untuk kemampuan menyelesaikan masalahnya, kemudian kecerdasan emosionalnya, kecerdasan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen. Dan kemudian untuk komponen yang ketiga di dalam sebuah potensial adalah kualifikasi, ya, ini bobotnya 20%, yaitu akan menilai terkait tingkat pendidikan formal serta kesesuaian bidang ilmunya, serta komponen yang keempat adalah integritas dan moralitas, yaitu 15% yang akan nanti memverifikasi rekam jejak disiplinnya. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat ke indikator-indikator masing-masing di dalam komponen tersebut ya. Tadi di predikat kinerja ya, pada kinerja utama. Jadi ketika ASN tadi nilainya sangat baik, kan nanti skornya adalah 100 ya. Kemudian ketika baik adalah 80, ketika nilainya butuh perbaikan adalah 60, ketika nilainya predikat kinerjanya kurang 40, sangat kurang 20. Di mana nanti penilaiannya di sini adalah penilaian predikat itu tidak hanya sekedar SKP, tetapi plus perilaku kerja pegawai ASN ya. Dan ini dinilai uh, melalui alat ukurnya adalah aplikasi e-kinerja milik BKN atau mungkin kalau instansi menggunakan Mandiri, begitu yang sudah jelas terintegrasi di dalam SIASN begitu. Dan cara mengukurnya adalah predikat kinerja yang memang diperoleh dari evaluasi kinerja tahunan, jadi 1 tahun terakhir ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah di kinerja penguat tadi ya, 40% ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika salah satunya adalah indikator penghargaan. Jadi di sini adalah penghargaan adalah yang merupakan penghargaan secara resmi yang diterima oleh seseorang pegawai atas prestasi, capaian kinerja, dedikasi dalam pelayanan publik ataupun inovasinya. Jadi penghargaan di sini ketika ASN tersebut memiliki perolehan penghargaan di tingkat internasional ini paling tinggi ya, skornya 100 begitu. Kemudian ketika levelnya adalah di nasional adalah 75, ketika levelnya adalah regional adalah 50, kemudian di lingkup instansional adalah 25 ya. Jadi di sini alat ukurnya bisa berupa piagam, sertifikat ya, ataupun dokumen lainnya menunjukkan penghargaan ataupun tanda apresiasi yang membuktikan asal dan lingkup penghargaannya. Dan ini masing-masing ASN tadi ya mengupdate di dalam riwayat penghargaan di My ASN, di SI ASN-nya. Dan ini berlaku, penghargaan ini adalah durasinya 5 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi dan ini melihat
tingkatan yang paling tinggi, yang tertinggi. Jadi oleh sistem nanti kan kalau umpamanya yang bersangkutan saat ini memperoleh penghargaan di instansinya, lingkup instansi, kemudian setahun depan yang bersangkutan memperoleh yang tingkat nasional, otomatis nanti akan mengambil nilai yang tertingginya di tingkat nasional, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu kita mencari per tahun begitu ya, karena ini tadi durasinya sampai 5 tahun begitu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang mungkin hal-hal yang perlu kita biasakan begitu Bapak Ibu, yang mungkin penghargaan yang diberikan oleh instansi mungkin selama ini katakanlah setahun sekali gitu ya, mungkin diberikan ketika HUT Dirgahayu Republik Indonesia ataupun hari apa namanya kelahiran kota ataupun lainnya begitu ya. Nah, ini mungkin bisa intensitasnya diperbanyak begitu Bapak Ibu ya. Kalau rekan-rekan kita di private sector itu kan kalau di swasta itu kan ada sering ada mungkin penghargaan pemilihan apa pegawai terbaik di bulan ini gitu ya. Itu mungkin juga bisa kita adopt Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan peluang begitu ya dari instansi ada intervensi ya dari instansi ya dari Pemkot Manado katakanlah untuk tiap 3 bulan ataupun tiap sebulan sekali agar masing-masing OPD memilih pegawai terbaiknya begitu ya untuk bisa diberikan penghargaan. Nah ini Bapak Ibu ya sehingga tadi jangan sampai nih ada apa ya kita mengoptimalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini agar orang pegawai-pegawai ASN tadi memiliki kesempatan begitu. Mungkin tadi penghargaan di bidang pegawai terbaik di apa ya terkait disiplinnya gitu ya, terkait inovasinya dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Jadi nanti di My ASN ini silahkan ya nanti dipilih ada beberapa klaster begitu ya. Jadi ada penghargaan ASN teladan, ASN terbaik, ASN yang berinovasi dan yang lain-lainnya begitu Bapak Ibu. Sehingga ini salah satu apa ya intervensi yang bisa dilakukan oleh instansi begitu sehingga tadi nilainya tadi bisa mendongkrak tinggi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu adalah indikator penugasan dalam tim kerja. Nah, ini juga menjadi budaya baru, Bapak Ibu, ya, dengan hadirnya Kepka 411 2025, di mana mungkin selama ini Bapak Ibu kita ini sering bekerja, namun selama ini kita tidak pernah ada evidence base-nya berupa SK tim kerja, begitu ya. Jadi SK tim kerja ini nggak harus yang berupa honor, begitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini yang memang menunjukkan peran, tugas, ya, tanggung jawab yang bersangkutan itu di dalam tim kerja ini sebagai apa, begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang mungkin yang dulu tidak pernah ada, ya sekarang kita biasakan, ya, sehingga ini juga bisa mendongkrak nilai begitu pada sumbu kinerja penguat, ya komponen kinerja penguat. Jadi di penugasan di sini adalah peran dan frekuensi keterlibatan pegawai secara resmi di dalam tim kerja pada lingkup unit kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan dalam rangka mendukung kinerja instansi. Ketika yang bersangkutan menjadi ketua tim kerja lingkup lintas instansi, ini antar instansi, katakan mungkin ada kegiatan mungkin pengadaan ASN begitu ya, sehingga tadi dimungkinkan antar instansi ya di lingkungan Pemkot Manado tadi. Nah, ini ketika yang bersangkutan jadi ketua tim kerja, maka skor nilainya 100. Ketika di internal instansi, ketua tim kerja internal instansi, maka 75. Izin, kami ada kami berdiri dulu Bapak Ibu ya. Satu, setia dan taat kepada Dewan Persatuan dan Demokrasi Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta menegakkan rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Kos Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan,
dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme kepada seluruh pegawai dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, izin kami lanjutkan kembali. Kemudian selanjutnya, ketika yang bersangkutan ditugaskan sebagai anggota tim kerja lingkup lintas instansi, maka skornya 50. Dan ketika lingkupnya internal instansi, maka skornya 25. Ya, jadi di sini kita upayakan ya Bapak Ibu ya, setiap pegawai lah pasti yang bersangkutan ini kan eh, terlibat ya di dalam kegiatan begitu ya, sehingga paling tidak yang bersangkutan ketika menjadi anggota tim kerja di internal instansi dapat skor 25 begitu. Jadi di sini alat ukurnya adalah berupa SK penugasan dalam tim kerja ataupun mungkin surat perintah penugasan ataupun juga riwayat penugasan dalam tim ya, yang nanti bisa diupload begitu ya di dalam aplikasi e-kinerja begitu, atau nanti di dalam eh, aplikasi Simata ya, itu juga bisa diupload di sana. Kemudian cara mengukurnya di sini juga tidak perlu kita repot-repot mencari setiap tahun begitu ya, karena ini juga durasinya kurun waktunya 2 tahun terakhir, dan ini melihat peran yang tertinggi yang ditugaskan begitu. Jadi nanti secara algoritma begitu ya, mungkin sistem akan memilih mana kedudukan yang paling tinggi begitu. Ya, selanjutnya di sini adalah masih di komponen kinerja penguat adalah penilaian indikator umpan balik 360 derajat. Jadi sebenarnya untuk yang penilaian 360 derajat ini adalah sebagai mengkonfirmasi gitu ya dari predikat kinerja yang di tadi kinerja utama ya, yang telah diberikan penilaian oleh atasan begitu, apakah memang yang bersangkutan benar katakanlah dikatakan sangat baik ataupun baik, sehingga perlu konfirmasi penilaian 360 derajat dari rekan sejawatnya ataupun kalau punya bawahannya, jadi bottom up gitu dari pegawai bawahannya kepada yang bersangkutan begitu. Jadi kalau penilaian sangat baik berarti 100, ketika nilainya baik 80, ketika butuh perbaikan 60, ketika nilainya kurang 40, dan sangat kurang 20. Dan untuk penilaian ya. Jadi kalau nanti penilaian pejabat penilai kinerja atau atasan langsung tadi 60% ya, rekan pejabat dan bawahan itu sebesar 40%, dan hal ini sesuai dengan PP 30 tahun 2019 ya, terkait penilaian 360 derajat. Nah, selanjutnya tadi sudah di sumbu kinerja, selanjutnya kita menuju di sumbu potensial ya. Tadi kalau kita lihat ya, ada komponen kompetensi dan ada komponen potensi. Lah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan penilaian kompetensi dan potensi ini di BKN, di Puspenkom ya, entah itu melalui CACT atau saat ini Pro ASN ya. Nah, ini akan langsung mengcapture penilaian kompetensi Mansoskul dan potensinya Bapak Ibu. Begitu. Jadi di sini sudah otomatis kalau menggunakan Puspenkom ya, jadi nanti akan terupload di dalam SI ASN. Ya, jadi untuk nilai Mansoskul maupun nilai potensi, yaitu dengan CATT ataupun saat ini yang Pro ASN. Kemudian, bagaimana dengan penilaian kompetensi teknisnya? Begitu. Jadi, dan kompetensi teknisnya ini biasanya kalau instansi ini kan instansi daerah ya, Pemkot Manado ini biasanya kalau instansi-instansi yang di daerah itu melakukan kompetensi teknis nanti di akhir, ketika posisinya adalah jabatan lowong tadi, jabatan kosong tadi sudah siap akan diisi. Lah, ini biasanya nanti ada kalibrasi begitu ya, penguatan kembali terkait nilai talentanya tadi ya pada jabatan yang akan diisi. Ya, sehingga yang bersangkutan katakanlah akan yang kosong ini menduduki katakan jabatan kepala dinas lingkungan hidup, katakan seperti itu ya. Sehingga tadi eh, apa namanya, komite talenta mungkin bersama sekretariat komite talenta begitu ya, tadi mungkin sekretariat komite talenta ini akan membuat beberapa instrumen untuk kompetensi teknis, bisa itu tadi berbentuk wawancara terstruktur begitu ya, kemudian ataupun apa namanya, ujian tertulis atau komputerisasi, ataupun juga bisa presentasi gitu ya, terkait jabatan yang akan diisi begitu. Kemudian nanti apa namanya, ini bisa bisa ini ya, bisa multiple ya Bapak Ibu ya, bisa dipilih beberapa begitu ya. Jadi ada metode yang sederhana ataupun metode yang sedang kita, ataupun metode kompleks, ataupun juga bisa menggunakan assessment center gitu ya sebagai tambahan jika memang Bapak Ibu memiliki anggarannya, karena tadi assessment center tadi lebih melihat pada sisi apa ya,
kualitas ya, kualitas dari jadi bisa menilai behaviornya, biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau mungkin berbeda dengan CACT ataupun Pro ASN saat ini Bapak Ibu ya. Jadi kesiapan si administrator tadi ataupun JF ahli media tadi untuk akan menduduki jabatan JPT begitu. Jadi kesiapannya dilihat dari aspek perilakunya begitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga bisa nanti kompetensi teknis ini berupa penilaian rekam jejak Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kompetensi teknis ini kalau tadi saya sampaikannya bisa dilakukan di akhir ataupun juga kalau instansi-instansi ini di sini ya lah, di instansi-instansi ini berupa instansi yang homogen ya seperti di instansi pusat ini ada BPKP, BPOM, mungkin di ANRI gitu ya. Ini kan apa agak homogen ya ini ya terkait klasifikasi jabatannya atau job formally-nya ini rumpunannya ini masih hampir sama begitu ya sehingga tadi itu bisa dilakukan kompetensi teknis tadi di awal bersamaan dengan ketika Mansoskul. Jadi Mansoskul teknis gitu ya itu sudah dilakukan di awal. Jadi ini ada dua model begitu ya asesmen kompetensi teknis bisa dilakukan di akhir ataupun di awal gitu. Jadi Bapak Ibu, ini saya selanjutnya kita akan menuju ke nilai kompetensi ya. Jadi pemetaan kompetensi tadi itu sebenarnya sudah ada pengaturannya ya. Jadi dengan Perban BKN 26 tahun 2019 nanti akan dilihat job person match-nya ya, nilai-nilainya ya. Saya rasa ini sudah normatif ya. Uh, kita lanjutkan saja, begitupun dengan nilai potensi ya. Itu juga akan melihat potensi yang bersangkutan begitu ya sesuai dengan jabatannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam tadi sudah kita membahas di komponen terkait komponen kompetensi pada indikator penilaian kompetensi ya, Mansoskul teknis serta pada komponen potensi. Selanjutnya pada indikator di pengembangan kompetensi ya ini Bapak Ibu ini yang juga perlu diupdate ini Bapak Ibu ya. Jadi terkait pengembangan kompetensi adalah upaya pemenuhan kompetensi ASN tadi agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan dengan rencana pengembangan karirnya. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ini sudah pernah mengikuti diklat, kemudian ataupun pengembangan kompetensi yang non klasikal, tadi coaching, mentoring, benchmarking, kemudian komunitas belajar, magang dan lain-lainnya gitu ya. Silakan nanti diupdate di SIASN. Jadi menurut Kepkam 11 tahun 2025, jika Bapak Ibu ini memiliki 8 kali ya kepesertaan ya di dalam pengembangan kompetensi itu maka mendapatkan skor 100. Ketika 6 sampai 7 kali ya itu mendapatkan skor 75, ketika 4 sampai 6 itu 50 skornya dan 1 sampai 3 ini 25. Dan ini kurun waktunya 3 tahun terakhir. Jadi saya rasa Bapak Ibu ya 3 tahun terakhir ya pastilah insya Allah dapat lah ya 8 ini ya. Ya, ini kalau mamanya Bapak Ibu katakanlah belum dapat, ini bisa mengikuti sharing sessionnya BKN ya. Sharing session BKN tiap hari Kamis Bapak Ibu ya. Itu kalau sepekan itu seminggu sekali dilakukan, berarti 2 bulan sudah terpenuhi jadi 8 kali Bapak Ibu ya. Silakan nanti di-upload di SIASN sehingga bisa nilainya maksimal, dapat skor 100 nih. Kemudian ketika Bapak Ibu memiliki sertifikasi keahlian ataupun diklat penjenjangan yang sesuai dengan jabatan saat ini gitu ya, kalau umpamanya administrator ataupun JPT berarti sudah pernah mengikuti diklat PIM begitu ya. Nah, ini juga biasanya ini melekat begitu Bapak Ibu ya. Apa namanya? Kalau umpamanya mendapatkan 3 atau lebih maka skornya juga 100. Kemudian ketika 1 sampai 2 ini nilainya 50 dan ini nanti di average begitu ya dari sertifikat kepesertaan yang non sertifikasi keahlian dan yang sertifikasi keahlian nanti akan penilaian di dalam sistem akan dirata-ratakan begitu. Enggak sama begitu Bapak Ibu ya. Semuanya ini mendapatkan bobot kalau nggak salah 10% begitu ya di dalam komponen penilaian kompetensi. Kemudian Bapak Ibu masih di komponen
kompetensi tadi ya. Di kompetensi yang 40% tadi salah satunya ada terkait pengalaman jabatan. Nah, pengalaman jabatan ini ada pengalaman jabatan yang definitif ya, itu akan dilihat pada lama jabatan yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan memiliki masa kerja dalam jenjang jabatan 5 tahun ke atas, ya nilainya 100 ya. Kemudian ketika 3 sampai 4 tahun masa kerjanya dalam jabatan tersebut ada 80. Kemudian ketika kurang dari 2 tahun, 60. Dan ini otomatis Bapak Ibu ya, karena data-data Bapak Ibu ini ada dalam SISN sehingga tadi sudah otomatis ini nggak bisa kita apa-apain, udah given gitu ya Bapak Ibu ya, lama jabatan tersebut. Kemudian ada keragaman riwayat jabatan ketika yang bersangkutan eh, apa ya memiliki pengalaman lintas instansi gitu ya, pernah ada mutasi dari instansi lain maka 100. Ketika pengalaman jabatan lintas unit kerja itu udah 80, ketika yang bersangkutan hanya dalam satu unit kerja yaitu 60. Kemudian itu tadi yang pengalaman jabatan definitif. Kemudian pengalaman dalam jabatan non definitif. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ketika ASN tersebut mendapatkan penugasan ya sebagai PJ Kepala Daerah, maka skornya paling tinggi ini 100. Ketika posisinya adalah sebagai PLT pada jenjang jabatan yang lebih tinggi adalah 80. Ketika sebagai PLT pada jenjang jabatan yang setara ini 60. Kemudian ketika jadi PLH jabatan yang lebih tinggi itu 40. Ketika PLH pada jabatan yang setara ini 20. Dan semuanya tadi silahkan nanti diupdate di dalam riwayat jabatan di SIASN. Dan di sini akan menghitung total tahun pegawai dalam menduduki jabatan yang sebelumnya yang relevan dalam bidang jabatan target sejak yang bersangkutan diangkat menjadi ASN, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu em, ada masih di sumbu potensial ya, ada komponen terkait kualifikasi yaitu salah satu penilaiannya adalah indikator tingkat pendidikan formal. Jadi di sini ketika semakin tinggi ya tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga skor penilaiannya. Nah, kalau S3 itu 100, S2 itu 90, kemudian S1 atau D4 itu 80, diploma 3 itu 70 dan SMA ke bawah itu adalah 60. Jadi Bapak Ibu ini juga udah given ya di dalam SISN. Nah, ini mungkin juga setelah kami apa ya tetapkan Kepkam 11 ya ini menjadi review kami juga Bapak Ibu ya mungkin ke depan terkait yang kualifikasi pendidikan ini ya nanti mungkin kami akan sesuai dengan syarat jabatan. Jadi seperti kami mengatur di IPASN ya. Jadi ketika posisinya adalah syarat jabatannya adalah jabatan tersebut adalah S1 maka yang jabatan yang di atasnya itu sebagai bonus begitu. Jadi penilaiannya lebih tinggi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa di Kepkam 14 yang memang saat ini kami juga dalam rangka eh, mereview kembali begitu ya kemungkinan nanti Kepkam 14 sambil menunggu mungkin Permenpan 3 tahun 2020 nanti diharmonisasi gitu ya nanti kami akan mengeluarkan perban begitu ya sehingga komponen-komponen ini juga sudah kami sesuaikan. Jadi kami juga butuh masukan-masukan yang konstruktif gitu ya dari Bapak Ibu terkait Kepkam 14 2025 begitu. Kemudian selanjutnya di sini juga kesesuaian bidang ilmu dengan jabatan target. Nanti mungkin ini juga masuknya pada saat penempatan jabatan begitu ya di rencana suksesi ketika memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang ilmu berarti 100 ketika tidak memiliki bidang ilmunya yaitu 50 gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah komponen pada integritas moralitas ya, yaitu indikatornya adalah verifikasi rekam jejak eh, disiplin. Jadi ini juga udah otomatis di dalam sistem ya SISN ketika yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dapat skor 100 karena pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan 75 dan disiplin sedang itu 50 dan untuk berat itu adalah 25 begitu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, selanjutnya kami di dalam memetakan tadi 9 kotak talenta ya, kami menggunakan formula di mana setiap panjang interval sumbu tadi itu adalah eh, 60 ini ya, kisaran 60. Jadi, eh, kalau umpamanya potensial katakan di kotak satu nih ya, ini ke kotak selanjutnya ini adalah range-nya adalah nilai 60. Kemudian pun demikian ketika disumbu kinerja semakin ke atas ya, ini eh, intervalnya itu adalah nilai 60 begitu Bapak Ibu ya. Sehingga jangan sampai nih para ASN tadi kalau nilai talentanya sudah dimasukkan ya, nilai talenta kinerja dan potensialnya tadi
nilainya ada di 60. Kalau 60 berarti di kotak satu Bapak Ibu ya. Jadi upayakan melebihi dari kotak satu tadi. Berarti di sini biasanya adalah tadi itu profit datanya ya memang harus lengkap gitu sehingga seluruh indikator-indikator tadi itu ketika ada nilainya ya, jadi nggak boleh nol begitu ya. Jadi nanti yang bersangkutan ini bisa bergerak begitu ya, distribusinya secara normal begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pendistribusian talenta secara normal? Jadi di sini Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita bicara distribusi normal ini ya paling tidak ngumpulnya begitu ya, yang so-so gitu ya, yang memang di tengah-tengah, yaitu di kotak katakan kotak 5 yang nilai potensialnya itu sedang begitu, yang kinerja juga sedang ya di 5 ini. Ataupun juga ketika tadi mepet-mepet sudah mau ke 5 begitu ya, ini yang dikatakan normal. Nah, semakin ke atas dari kotak 789 tadi memang filternya ini semakin rapat Bapak Ibu ya tadi ya. Jadi memang kalau sudah difilter tadi memang apakah semua orang punya kans untuk ke 789 tadi. Ya, ketika yang bersangkutan punya penghargaan begitu ya. Kemudian tadi penilaian apa namanya 360 derajatnya katakanlah mungkin sangat baik gitu ya. Kemudian SK penugasannya juga terisi, kemudian pengembangan kompetensinya juga sudah full gitu, kemudian nilai kompetensi-potensinya juga nilainya tinggi ya, saya rasa yang bersangkutan bisa ya mengarah ke 789. Sehingga di sini Bapak Ibu ya sebenarnya kalau kita bicara terkait distribusi begini Bapak Ibu, distribusi penyebaran talenta, pemetaan talenta sebaiknya memang tidak ada orang di kotak satu ya, karena kalau di kotak satu ya berarti nggak punya kinerja, nggak punya potensi ya. Di sini kan berarti apakah salah rekrutmen seperti itu ya, sehingga biasanya kita akan mengidentifikasi lagi ketika ada di kotak satu nih kenapa. Oh, ternyata mau pensiun. Oke, kalau kita mau pensiun mungkin sudah tidak mengikuti, tidak diikut sertakan di dalam pemetaan kompetensi-potensi, itu mungkin hal yang wajar begitu ya. Jadi kita akan mengelaborasi lagi kenapa ini begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi sehingga ini menjadi dasar pengelola kepegawaian gitu ya. Nanti di dalam mengintervensi yang bersangkutan. Begitu ini yang bersangkutan ini butuh apa nih? Ya, kenapa di kotak ini? Oh, mungkin ada gap kompetensi. Oh, kenapa mungkin di kotak 3, kotak 6, kotak 3, 6 ini kinerjanya termasuk di bawah ekspektasi, tetapi punya potensi tinggi nih ya. Kalau yang di 6 nih, mungkin apakah salah penempatan dan lainnya, sehingga ini menjadi review begitu dari pengelola kepegawaian. Mungkin apakah tadi salah penempatan, mungkin sehingga perlu dimutasikan ke unit lainnya dan lain sebagainya. Kemudian kotak 4 nih, katakan kotak 2. Oh ini kenapa nih kalau umpamanya apa kinerjanya tinggi tetapi potensialnya kurang. Oh mungkin tadi perlu perlu tambahan-tambahan apa ya pengembangan kompetensi yang memang sesuai dengan aspirasinya yang bersangkutan gitu ya, sesuai dengan karakternya dan lain-lainnya. Jadi ini Bapak Ibu yang sekarang menjadi challenge sebagai pengelola kepegawaian, sehingga kita di dalam membina para ASN itu mungkin kalau pengembangan talenta dulu mungkin pengembangan apa kompetensi dulu ASN ini istilahnya apa ya liar gitu ya di dalam mengikuti pengembangan kompetensi, dan kita bisa mengarahkan tadi Bapak Ibu ya sesuai dengan kotak talentanya saat ini di kotak berapa, sehingga kemudian proyeksinya yang bersangkutan nanti kira-kira akan menduduki jabatan apa gitu ya, sehingga tadi terarah begitu Bapak Ibu ya, tersistematis, terencana begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tadi berarti lanjut di pengembangan talenta tadi ya. Di sinilah perlunya tadi merencanakan pengembangan individu. Jadi rencana pengembangan talenta atau individual development plan gitu ya. Ini perlu dilakukan dialog antara atasan dan bawahan tadi. Ya, sehingga tadi Bapak Ibu disinilah butuh tadi bisa mungkin menggali gitu ya, menggali keinginan si si ASN tadi untuk mengikuti pengembangan talenta apa yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan unit, dan tadi mungkin Bapak Ibu ya sudah menyasar pada kotak talenta yang bersangkutan di kotak berapa, gitu ya. Sehingga tadi itu yang bersangkutan, contohnya di layar ini adalah yang bersangkutan ini sudah di kotak 7 gitu ya, siap dengan pengembangan dan memang diproyeksikan katakanlah mungkin sekian tahun lagi yang bersangkutan nanti akan menduduki jabatan JPT gitu ya, sehingga tadi ketika posisinya nanti sudah siap gitu, eh,
pengelola kepegawaian ini tinggal menyuguhkan datanya. Oh, ini udah siap, dari pemantauan lantainya sudah siap. Kemudian tinggal waktunya saja menunggu mungkin jabatan tersebut kosong, begitu Bapak Ibu ya. Jadi pemantauan lantai itu bisa bersifat klasikal ataupun non klasikal dan tidak hanya sekedar rencana begitu ya, tetapi kita juga pengelola kepegawaian perlu memastikan bahwasanya pemantauan lantai tadi sudah dilaksanakan, dipantau terus progresnya. Di dalam aplikasi Simata, begitu Bapak Ibu ini juga sudah masuk gitu ya di dalam sistem ya, sehingga pengelola kepegawaian tadi juga bisa tadi memantau progresnya, ini yang masih rencana, kemudian ini sudah ditindaklanjuti dan lainnya begitu Bapak Ibu. Nah ini ya bentuk yang klasikal ataupun klasikal begitu ya, bisa nanti diklat PIM, pelatihan manajerial, teknis, fungsional, kemudian BIMTEK, magang dan lainnya begitu ya kalau yang non klasikal. Pengayaan jabatan dengan dimutasikan itu juga bentuk pengembangan talenta Bapak Ibu ya. Kemudian retensi talenta adalah tahapan ketiga ya di dalam manajemen talenta, yaitu di sini bagaimana instansi menciptakan tadi strategi untuk menciptakan meriten tadi ya engagement si ASN tadi terhadap organisasi, bisa retensi talenta berupa finansial ya, cash begitu ya, dengan mungkin diberikan tunjangan tambahan ketika kotak 9 sekian persen gitu ya, ataupun insentif, ataupun ada juga instansi lain tuh ada yang ngasih LM Bapak Ibu ya, diberikan logam mulia gitu. Ya ini tergantung dari anggaran masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi yang banyak ini yang non finansial begitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa diberikan strateginya fleksibilitas kerja. Katakanlah kalau udah di kotak 9 diberikan uh, apa BFA begitu ya, itu katakanlah 4 kali dalam sebulan begitu, ataupun bentuk yang lainnya. Kemudian tadi pengakuan penghargaan resmi, jadi diberikan katakan SK penghargaan yang bersangkutan sebagai inspiring employee juga bisa gitu ya, the best employee juga bisa dan lainnya Bapak Ibu, agar tadi semakin semangat yang bersangkutan ya, ada keterikatan dengan organisasi dan meningkatkan kualitas dirinya begitu. Kemudian tadi ada mungkin ada juga fasilitas tambahan seperti mungkin diberikan laptop, kemudian diberikan kendaraan operasional dan lainnya, itu juga bisa diberikan ya sebagai strategi retensi ataupun pengembangan kompetensi. Katakanlah nanti kalau udah di kotak 9 akan diprioritaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi diklat di luar negeri dan lainnya. Nah, itu diperbolehkan. Dan ada mungkin juga percepatan karir ya sebagai bentuk retensi talenta. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah penempatan talenta, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam sistem ya itu nanti akan terlihat gitu ya jabatan targetnya tadi yang lowong gitu ataupun yang akan lowong sekian bulan lagi akan terlihat para kandidatnya. Inilah benefit dari manajemen talenta Bapak Ibu. Jadi kita mempersiapkan para kandidat ini ya, kan kandidat yang akan para suksesor-suksesor tadi itu dari jauh-jauh hari Bapak Ibu ya, jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan, jauh-jauh tahun begitu ya. Sehingga kita tidak tergopoh-gopoh gitu ya ketika tadi katakan jabatan tersebut ini sudah kosong, wah ini belum dilakukan pengembangan kompetensi, oh ini belum dilakukan pemetaan penilaian kompetensi-kompetensi, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi memang sudah kita siapkan jauh-jauh hari begitu Bapak Ibu ya. Jadi sistem ini selalu kita update terus-menerus begitu ya tiap hari ya. Karena tadi itu mungkin ada data orang yang sudah pensiun begitu ya, mutasi, rotasi, kemudian sehingga ketika tadi ada jabatan yang kosong, otomatis juga akan ada pengusulan terkait promosi begitu Bapak Ibu ya. Ya, ini di dalam ketentuannya ya memang nanti akan ketika posisinya jabatan tersebut itu akan diisi, akan muncul gitu ya para long listnya ataupun short listnya, dan ketentuannya adalah nggak boleh ketika yang bersangkutan ini dikenai hukuman disiplin ya, ini nggak boleh mengisi. Jadi nanti di hold terlebih dahulu gitu ya ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin. Jadi ya, kemudian yang terakhir di sini adalah tahapan di pemantauan evaluasi. Jadi dari pengelola kepegawaian perlu memantau secara kontinu begitu ya terkait
pemantauan MT-nya terkait sistemnya begitu ya. Jadi apakah memang tadi ketersediaan pasokan talenta tadi sudah sesuai on schedule begitu Bapak Ibu ya. Jangan tadi tergopoh-gopoh ataupun nggak ada orangnya begitu ya. Jadi katakanlah contohnya katakan mungkin kepala dinas kesehatan ataupun dokter rumah sakit ataupun mungkin jabatan yang khusus-khusus ya seperti inspektur. Nah, ini kan kalau di instansi daerah gitu ya, itu kan karena diduduki kekhususan oleh pejabat fungsional. Nah, pejabat fungsional berarti kan kalau eselon 2 tadi adalah dari JF jenjang ahli madya. Ya, ini juga perlu dipikirkan Bapak Ibu ya, jangan sampai tadi pasokan talentanya dari rekan-rekan yang pejabat fungsional tadi ternyata tidak diikutsertakan di dalam tadi apa namanya penilaian potensi dan kompetensi gitu ya. Sehingga tadi ketika tadi sudah siap kosong begitu ya. Tadi teman-teman yang dari fungsional pun juga bisa mengisi begitu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga perlu dipantau lama waktu pengisian jabatan gitu ya. Rata-ratanya waktunya berapa lama nih ketika nanti mau diisi begitu ya, sehingga tadi Bapak Ibu juga bisa menyiapkan terkait kekurangannya tadi. Oh, harus mengikuti dulu tadi apa namanya penilaian kompetensi potensi, kemudian juga apakah tadi harus mengikuti diklat-diklat khusus kah gitu yang mungkin menjadi wajib begitu ya untuk menduduki jabatan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait sistemnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantauan talentanya. Jadi tadi saya sampaikan ya, jadi di sini juga dari tim manajemen talenta perlu memantau progres pelaksanaan pengembangan talenta tadi itu. Udah dilaksanakan belum yang IDP tadi ya gitu ya, Individual Development Plan tadi sudah dilakukankah gitu ya. Eh, Kemudian dampaknya seperti apa juga perlu dipantau begitu. Kemudian juga terkait retensi talenta begitu. Jadi ini juga perlu apakah memang dengan retensi talenta tadi berdampak begitu ya. Ini perlu adanya mungkin survei begitu Bapak Ibu ya untuk melihat terkait dampak adanya strategi retensi talenta tadi terhadap engagement yang bersangkutan ya terhadap organisasi. Kemudian selanjutnya di sini juga perlu adanya pemantauan penempatan talenta sehingga perlu dievaluasi suksesor yang sudah ditempatkan tadi gitu ya. Tadi apakah memang tadi yang bersangkutan perlu dilakukan rotasi gitu untuk sebagai pengayaan jabatan ataupun perluasan jabatan. Kemudian juga mungkin juga di dalam sistem ya tadi apa namanya perlu dilakukan pemantauan begitu ya sehingga tadi para kandidat-kandidat kalau kita ketahui bersama untuk promosi ini kan memang harus di kotak 789 gitu ya sehingga ketika posisinya katakan belum mencapai di 789 padahal yang bersangkutan di prospek untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi begitu ya. Nah, ini perlu adanya tadi apa treatment begitu ya, intervensi apa sehingga yang bersangkutan tadi bisa melonjak nilainya di 789 dan selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Dan terakhir yang kita tunggu-tunggu di sini ya, slide terakhir di sini bahwasanya manajemen talenta ASN ini bukan hanya sekedar penilaian individu Bapak Ibu, tetapi justru ini adalah investasi strategis bagi instansi ya untuk menuju birokrasi unggul. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Eva Fadela SIP MSI selaku analis SDM operator ahli media di BKN RI yang sudah boleh menyampaikan materi mengenai manajemen talenta dan proses teknis yang ada di dalam manajemen talenta seperti apa. Dan mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran manajemen talenta. Saat ini kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya langsung kepada para narasumber tadi. Uh, di saat ini, di sesi yang pertama ini, kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan untuk yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand. Ah,
Ini dari Bapak Christian Pinontoan.